Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mereview satu produk mesin miner ya, FF Miner D18 340 GB dan miningnya ke Decrypt. Sebenarnya ini jualan di toko saya, lapak saya di Tokopedia. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jadi dalam paket pembelian itu kita dapatnya dari kabel power ya, kabel power seperti ini. Kabel power ini pun jika untuk mining itu pastikan kabelnya ini besar ya, karena daya yang dibutuhkan terkadang di mesin miner itu besar. Jadi nggak bisa pakai kabel yang tipis ya, jadi nanti malah meleleh dan ininya malah kebakar gitu. Jadi berbahaya sekali. Pastikan sebisa mungkin 16 ampere. Oke. Jadi di sini kita juga dapat soket dari kabel power dari adapter power supply ke mesin minernya seperti ini. Nah, oke. Terus di dalam pembelian juga dapat power supply. Ini mereknya Health Packard. Satu power supply ini bisa mengeluarkan daya 750 watt ya. 750 watt. Jadi terkadang kita menggunakan satu power supply untuk beberapa mesin miner. Jika masih bisa support ya, misalnya 750 watt, terus mesin minernya 200 watt, jadi bisa 3 gitu. Oke. Terus ini mesinnya seperti ini, relatif kecil ya. Untuk mesin miner itu relatif kecil karena biasanya lebih besar dari ini, 2 kali lipat ini, bahkan 4 kali lipat ya, baik tingginya maupun panjangnya, lebarnya. Oke, coba saya ukur. Ini kalau dari body casingnya itu sekitar 20 cm ya, 20 cm. Terus lebarnya sekitar 9 cm, tingginya juga sama 9 cm. Oke. Terus menggunakan satu kipas berukuran 8x8. Jadi ukuran kipasnya menggunakan 8x8. Ini dia. Jadi kipasnya itu flow anginnya mengarah ke sana ya. Jadi dia menekan ke dalam dan keluar lewat kisi-kisi seperti ini. Jadi di dalam mesin ini terdapat heatsink ya. Biasa mesin miner sangat banyak menggunakan heatsink ya, karena panasnya yang di generated itu banyak sekali. Jadi harus menggunakan heatsink yang cukup banyak. Terus di belakang ini kita lihat ada jack power, soket power supply, terus ada RJ45 untuk soket LAN, terus ada tombol reset dan ada LED indikator. Kalau merah itu dia belum masuk ke pool, kalau hijau dia sudah masuk ya, sudah jalan running normal. Itu aja sih. Selain itu nggak ada lagi, di depan hanya ada kipas. Build quality standar lah, casing aluminium. Dan katanya, ya bukan katanya sih, tapi karena menurut saya hashingnya 340 GB saja, itu di Decrypt termasuk tidak terlalu banyak ya untuk di zaman sekarang. Jadi otomatis bising atau panas. Bising dari panas yang dikeluarkan dari kipas itu otomatis tidak terlalu banyak sih. Jadi cukup silent. Saya tahu beberapa orang mungkin mining tidak menggunakan listrik pribadi. Nah ini cocok banget sebenarnya sih. Saya tahu kok ada beberapa yang seperti itu. Nah ini cocok banget nih. Jadi kita coba rakit, terus nanti saya juga saya bikin ya gimana cara settingnya di komputer. Pertama, kita pastikan dulu kita punya sambungan kabel LAN ya. Dan kenapa semua mesin miner jarang banget yang menggunakan WiFi, karena di setiap mesin miner itu membutuhkan bukan kecepatan yang besar, tapi kestabilan dari jaringan internet. Ini pastinya kalau untuk stabil yang otomatis
menggunakan kabel LAN ya. Di sini saya sudah siapkan kabel LAN. Nah, kita pasang ke bagian belakang ya. Bagian belakang kabel LAN. Oke. Terus saya bersihin dulu nih. Saya biar lapang. Soketnya ini tinggal dicolokin aja nih. Ini ada kepala. Ini ada kayak segitiga gitu kuncian. Colokin, ceklik gitu. Terus dipasang ke bagian soketnya. Nah, ini loh. Ini paling simple banget nih. Nah, udah kepasang semua, lalu kita kabel powernya kita pasang. Kabel powernya ini sama dengan kabel power PC ya, mirip sekali, sama lah. Nah, cuma sayangnya saya di sini pengennya sih pengetesannya tuh kita tes running secara live itu berapa watt sih konsumsi daya energi yang dibutuhkan sama satu mesin ini. Cuma wattmeter saya itu rusak ya, lagi rusak, jadi nggak bisa ngetes watt. Tapi lihat dari penggunaan sih sekitar 200-an ya, 200-an watt tergantung, karena ini kipasnya sudah menggunakan kipas PWM power with modulator. Jadi kita setting di sistemnya nanti kecepatan RPM kipas itu mengikuti berapa panasnya dari heatsink. Jadi kalau di setting konstan, dia otomatis RPM-nya di maksimum terus ya, di 100%. Nah, kita nanti setting flow-nya itu sesuai dengan panasnya. Jadi pada saat panas berlebih, RPM-nya otomatis dinaikkan. Kipas itu naik RPM-nya. Begitu rendah dia akan pelan. Oke, gitu aja. Sekarang kita tes untuk runningnya seperti apa. Pastikan kabel LAN-nya terpasang dengan baik, kabel power dengan baik. Jadi arah flow-nya ini kalau dihidupkan, kipas ini nendang ke arah saya anginnya. Sama begitu juga power supply-nya ke arah saya. Matiin dulu. Oke. Ini dalam keadaan sudah hidup ya. Power supply hidup, mesin miningnya juga hidup. Jadi FF Miner ini miningnya itu ke full Black 256 ya, di Create. Jadi kita tahu sekarang di Create itu salah satu alternatif algo ya. Nah, ini kalau dilihat lampu LED-nya itu langsung hijau ya. Jadi sudah masuk ke full karena memang sudah saya setting. Jadi nanti untuk setting di sistemnya, di IP-nya itu nanti saya buatkan video sendiri. Nanti link penjualannya ada di deskripsi. Terus kalian yang mau tanya seputaran ini ya, saya nggak bicara masalah, saya belum bicara masalah profit, probability-nya. Terus ya saya hanya pengenalan produk, dan bagi orang-orang yang beli di toko saya itu, ini video ini menjadi sekaligus menjadi panduan ya, panduan untuk mereka mining, tapi khusus menggunakan mesin ini. Nanti berikutnya saya akan review lagi mesin-mesin lain. Kalian jangan lupa subscribe, always ya, di pojok sebelah kiri itu tinggal diklik aja. Terus jangan lupa diklik loncengnya, jadi pada saat ada video update otomatis ada di beranda kalian, dan itu semuanya gratis. Nah, ini kelihatan sekali mesinnya sudah mulai naik RPM-nya, karena pada saat awal dihidupkan itu otomatis dia tidak semua ya, belum semua chipset ataupun prosesor di satu bidang MCB itu semua berjalan working semua. Jadi dia bertahap. Nah, pada saat semua chipset hidup, otomatis panas yang dihasilkan itu juga bertambah, dan akhirnya itu men-trigger sensor dari kipas untuk menaikkan RPM. Nah, ini mulai panas nih. Nah, saya rasa sih ini
sangat penting ya. Kita harus sebenarnya sih ada tes decibel meternya ya. Cuman di sini saya lupa ngambil sih, ada sebenarnya. Tapi ini kalau dibandingkan sama mesin bor ya, mesin bor portable itu jauh lebih silent sih ketimbang mesin bor. Jadi saya rasa satu power supply HP ini dengan output 750 watt itu bisa digunakan untuk tiga mesin FF Miner ini. Tapi cukup diingat, kita harus mentoleransi yang minimal menyisakan sekitar setidaknya 350 watt dari output power supply, atau paling maksimal 200 watt ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, kekurangan dari daya. Otomatis mesin akan merestart atau tidak berjalan normal. Nah, ini kelihatan ini udah panas banget. Oh ya, tadi saya lupa sebutin, di sini juga sudah ada micro SD dari firmware-nya sudah diberi. Jadi sudah ditaruh ya, di sini ada micro SD-nya, ada slot micro SD di dekat slot RJ45-nya. Jadi bagi kalian yang ingin upgrade atau downgrade firmware, bisa melakukannya by SD card. Oke, saya rasa sih video untuk pengenalan produk secara fisik, pemasangan sudah cukup. Saya lanjutkan di video untuk instalasi secara sistem ya. Oke, terima kasih.